Pak Novil seperti tak serius untuk jadi wali kota. Nggak ada, hanya beliau kecil-kecil atau beberapa. Ya. Apakah Bapak akan menggunakan kekuatan langit atau seperti apa? Karena bincang-bincang dari masyarakat, kayak Pak Novil nggak serius. Nah, apa nih Pak? Jawab. Tidak zamannya lagi kita menunjukkan sebuah pencitraan, tetapi yang bagaimana kita menunjukkan sebuah hasil dan action di dalam memikul tanggung jawab ini. Orang kadang-kadang hanya melihat bungkusnya ya, tapi kadang-kadang jauh dari sebuah harapan. Bagi kami sekarang bagaimana seperti prinsip kapal selam. Apa tuh Pak? Kalau kapal selam kan nggak pernah nongol. Oke. Akhirnya dia sampai. Tahu muncul. Waduh, ini bahaya nih. Inilah yang harus kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Hadi kembali hadir di layar kaca sahabat, tentunya membawa informasi, edukasi dan advokasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Di edisi spesial ini kita mengundang Cawako Bukit Tinggi yang kedua. Sekali lagi sebelum kita lanjutkan, kita disclaimer di awal bahwa keempat calon wali kota Bukit Tinggi kita undang, dan ini adalah calon yang kedua dan nomor urut 2. Inilah beliau, Pak Novil Anoverta Datu Arang Kayo Basah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Pak Novil atau Pak Datu ya? Pak Novil aja. Pak Novil, izin nanti kemenakan enggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa. Oke Pak Novil ya. Datu Arang Kayo Basah betul Pak? Arang Kayo Batua. Drang Kayo Batua. Terima kasih Pak Novil sudah hadir di Bukit Tinggi. Maksudnya Bukit Tinggi ini memang di podcast kami begitu ya, karena Bapak memang calon wali kota Bukit Tinggi itu. Apa kabar Pak? Baik. Zul Pak, Zul. Baik Zul, terima kasih sudah diundang ke tempat yang cukup representatif, nyaman dan bagus ini. Alhamdulillah Pak Novil. Kita ini sebelumnya kita perkenalkan, kita memang podcast ini sebagai lembaga amil zakat dan kemanusiaan nih Pak. Tapi memang visi kita menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Ini podcast kita undang memang bicara politik khusus 4 calon ini karena kita ingin menguatkan, terkuatkan yang akan milih, terkuatkan calon yang akan dipilih. Kira-kira begitu Pak Novil. Terima kasih Zul. Ya, Pak Novil, boleh saya ketahui Bapak Novil Anoverta. Memang Bapak kelahiran mana sih Pak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan ini. Semoga kehadiran kami ini bisa mewarnai semua kegiatan atau program-program kerja yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Aspen ini. Tentu pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama kami seperti yang sudah sampaikan, Novil Anoverta. Kami lahir di Kota Padang, tetapi orang tua kami berasal dari Solo. Selatan. Oke. Tapi beliau bersekolah di Bukit Tinggi, menyelesaikan pendidikan di APDN dulu, kemudian mengabdi sebagai PNS di Bukit Tinggi sampai tahun 92. Karena beliau meninggal di usia muda pada waktu itu. Kami masih di dalam suasana melakukan pendidikan di sekolah ya. Beliau PNS berarti Pak? PNS. Di bidang apa Pak? Orang tua saya pamong pertama dulu di Bukit Tinggi ini, dan beliau pernah jadi camat pertama di Mandiangin Koto Selayan. Ya, kemudian menempatkan beberapa jabatan, waktu itu Kepala Dinas Pasar Kota Bukit Tinggi, kemudian Kepala Dinas Pendapatan Kota Bukit Tinggi, dan terakhir di kalau sekarang udah nggak ada itu lembaga BP7 namanya gitu. Berarti masa kecil Pak Anoverta sekolah sebenarnya, kalau orang tua yang di sini, berarti Pak Anoverta sekolah di sini Pak Anoverta? Saya besar kecil di sini. Kecil dan besar di sini. Oh, di Bukit Tinggi ya. Saya tinggal di
di komplek APDN waktu itu, di tembok apa di Simpan tembok. sekarang itu jadi rumah sakit ya, apa namanya? Mak APDN Mukhtar. itu ya, yang Mak Mukhtar ke ya. asrama itu, Iya, ada iya. asrama. Ah. Dan kami memang menghabiskan masa kecil sampai umur SD kelas 4 ya, di APDN di komplek itu. Dan kami sekolah waktu itu di TK Pertiwi, kemudian SD-nya di SD 910 di Benteng. Oh, di Benteng. Iya. Ya, ya. Itu Zul. Jadi kami masih ingat karena memang pada waktu itu tahun 80-an itu kan keakraban, kebersamaan di antara kita waktu kecil. Iya, iya, Jadi iya, sangat iya. jauh berbeda dengan kondisi-kondisi sekarang ya. Oh gitu ya, Kami benar ya. menikmatin jalan, sekolah jalan, pulang sekolah jalan lagi. Iya, 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 iya. Betul, betul, Kemudian betul. bermain, turun, benteng, baju kotor segala macam itu kami. Iya, 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 Dan itu iya. saya nikmatin. Oh, Dan itu gitu. pesan yang luar biasa bagi kami sekarang di dalam menyampaikan pengalaman ini kepada anak-anak gitu, agar iya, iya. rasa kebersamaan, rasa peduli terhadap lingkungan itu dengan anak-anak sekarang kan jauh berbeda waktu kita kondisikan. Nah itu sekarang kita tanamkan agar rasa ini tetap ada di dalam Waduh. pergaulan mereka. Ini masa lalu kedepannya, mengembalikan gitu ya, Iya, Pak. iya. Pak Novel, berarti sekolah Bapak juga di sini. Nah, tapi orang ingin tahu nih. Berarti SMA Bapak di sini berarti ya? Iya. SMA di sini. SMA 1. SMA 1. Oh, alumni SMA 1 nih. Iya. Pak Novel, orang bisik-bisik tetangga, rumor yang berkembang. Pak Novel itu seorang pengusaha. Benar, Pak? Iya, kami kebetulan lahir di keluarga pegawai negeri ya. Ibu saya waktu itu seorang guru, guru SD. Dulu beliau pernah menjadi guru SD di SD yang di Tenggarai itu, SD 1 apa SD 2 Iya, gitu 07 ya. sekarang, Pak. Ya, tapi waktu itu sebentar karena dipindahkan ke SD Impres yang di Inkorba kalau nggak Oh, iya, salah. Waktu itu iya, saya iya. masih kecil, saya tidak terlalu paham, tapi karena orang tua laki-laki saya itu seorang apa ya yang betul-betul disiplin dan pingin kami ini anak-anaknya menjadi orang-orang yang apa namanya yang bisa di kader untuk masa depan gitu. Makanya orang tua saya, ibu saya waktu itu berhenti jadi guru Oh, dan Berhenti dari Iya, PNS. Iya, full menjadi ibu rumah tangga gitu. Ya. Dan kemudian usia zaman dulu ya yang kita lihat kan kalau di kota-kota kecil kan pekerjaan itu kan hanya Terbatas pegawai lah ya. negeri ya. Iya, iya, Dan itu. pada waktu itu kita bangga karena ayah saya seorang pamong gitu ya, Camat juga ya. camat terus pakaian dinas segala macam. Iya, Dan iya. pada waktu itu saya hanya punya cita-cita ya ingin jadi pegawai negeri gitu ya. Nah, tetapi perjalanan hidup kan dinamis ya. Kami ditinggal pada waktu itu masih kecil-kecil. Dan maaf, ini mengingatkan kami lagi kepada Almarhum ya. ayah saya yang ya waktu itu saya paling besar Oh, Pak Novel paling besar. besar. Oke. dan ditinggal di umur kami masih butuh apa namanya orang tua gitu kan. Artinya Pak Novel seorang yatim waktu itu. Iya. Walaupun saya waktu itu udah masih semester 3 ya. Tapi adik-adik saya kan masih kecil-kecil. Oh, betul. gitu ya. Berapa orang sih, Pak? 5. 5? 5, Wah. ya. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, itulah yang membuat kami merubah keinginan yang mulia waktu itu menjadi seorang pegawai untuk bertarung untuk menyelamatkan keluarga ini gitu ya. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk bergabung ke perusahaan swasta pada waktu itu karena pada waktu itu memang menjadi seorang ASN itu kan pas-pasan gitu Iya, ya. pas-pasan. Saya merasa waktu itu waktu kuliah ya orang tua saya pas-pasan saja gitu ya. Kita pergi dari Bandung ke ini naik mobil gitu, naik bis, tapi kita nikmatin gitu. Nah itulah mengapa kehidupan ini sangat dinamis dan cita-cita yang mulia yang harusnya berjalan di jalurnya, kadang-kadang suasana itu yang membuat perubahan-perubahan ini harus kita lalui. Gitu ya.
Nah, menjadilah saya seorang pegawai swasta pada waktu itu dan dilempar ke ujung pelosok. Waktu itu kalau Anda pernah tahu namanya Berau. Sekarang jadi kabupaten paling hebat di Kalimantan Timur. Nah, waktu itu di situ kita bekerja di tengah hutan gitu. Nah, inilah yang membuat satu pengalaman yang luar biasa yang membina mental kami untuk terus belajar hidup, bagaimana membesarkan adik-adik sampai mereka selesai semua gitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata Pak Novel itu seorang anak yatim. Ya, Walaupun mungkin usia sudah ini, tapi beliau memiliki adik-adik yang kategori masih kecil. ya. Iya, Adik kecil-kecil saya ya. yang ditinggal orang tua tuh ada yang paling bungsu itu umur 1 bulan. Wah, berarti memang berarti masih memang muda ayah ketika dia meninggal ya, Iya, Pak? bapak saya meninggal umur 40-an, Oh, 49 ya kalau nggak salah. Ya. Waduh, ini artinya terpaan mental sebagai petarung ini sudah teruji ya. Iya. Ya, berarti Makanya saya kan sering sampaikan ke teman-teman, saya ini beda dengan kondisi-kondisi orang-orang yang memang keluarganya utuh gitu ya. Kalau kami kan enggak, kami berjuang bagaimana menyelamatkan satu keluarga besar untuk tetap punya semangat di dalam menyelesaikan pendidikan dan melalui kehidupan ini secara secara mental penuh, dan ternyata saat ini semua di jalurnya dan merupakan kebanggaan bagi saya karena tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab sebagai anak tertua udah saya selesaikan dengan baik dan sempurna gitu. subhanallah, luar biasa nih. Waduh, menyentuh sekali ya, sahabat ya. Ternyata memang ketika seorang Pak Novel yang kita lihat baru tahu, beliau itu ternyata memiliki masa yang perjuangan tidak sulit. Di saat orang hanya melihat kesuksesan dan dikenal sebagai seorang pengusaha itu, ternyata ada masa yang dimana pertarungan batin luar biasa sekali ya. Selamat buat Pak Novel yang telah lolos dari perjuangan panjang, menjadi kepala rumah tangga, mengambil alih peran ayah begitu ya, peran ayah gitu ya. Luar biasa nih Pak Novel. Pak Novel, izin Pak, kita akan coba masuk kepada Bapak calon wali kota. Izin bertanya Pak, kalau Bapak nanti wali kota, Bapak bawa visi apa Pak? Ya, inilah yang harusnya dipahami oleh semua teman-teman atau pemimpin-pemimpin yang akan bertarung dan yang mempunyai keinginan untuk mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin umat. Nah, kami tentu maju sebagai calon ini bukan hanya karena egois pribadi atau karena memang kondisi sekarang udah dianggap sebagai kondisi yang layak untuk maju sebagai seorang pemimpin, tapi kami mempunyai satu kelengkapan bagaimana menjadi seorang panutan, apalagi menjadi panutan sebuah wilayah yang besar, karena ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Oleh sebab itu 10 tahun pengalaman kami mengurus organisasi sosial, ya di samping pengalaman kehidupan yang kami lalui dengan berbagai tantangan, dengan berbagai cobaan dan rintangan, ini membuat kita menjadi seorang yang bisa dibilang lengkap lah menjadi persyaratan menjadi seorang pimpinan umat gitu.
Karena memimpin sebuah daerah kan sama dengan memimpin sebuah umat Iya, iya. yang akan kita layani dengan baik gitu. Oleh sebab itu keinginan menjadi seorang pimpinan umat ini mulai tumbuh akhir-akhir ini, karena dari berbagai pengalaman yang kita lalui 10 tahun ini, ternyata kehidupan di dunia ini adalah bagaimana kita memberikan sesuatu yang bermanfaat dan terbaik kepada umat. Hidup ini bukanlah selalu menjadi yang terbaik, tetapi kita harus banyak berbuat baik dan bermanfaat untuk umat. Oleh sebab itu, dengan dasar satu cita-cita mulia ini, kami memutuskan untuk mengembangkan suatu keinginan ini ke dalam suatu harapan besar, bagaimana memposisikan diri kita bisa menjadi suatu pengambil keputusan, pengambil kebijakan yang betul-betul bermanfaat untuk umat. Nah, pengalaman kami di kegiatan sosial itu sangat terbatas, karena di samping wilayahnya yang memang kecil, kemudian kemampuan modal atau working capitalnya juga terbatas gitu. Konon ceritanya saya dengar dapat berita angin, Bapak juga sukses memimpin sebuah masjid selain organisasi itu. Ya, inilah yang saya bilang pengalaman, karena saya sampaikan ke teman-teman, kami kebetulan ditunjuk sebagai salah satu marbot di sebuah masjid. Ya, kalau di Jakarta atau mungkin di luar Sumatera Barat, marbot itu adalah pelayan rumah Allah. Iya. Nah, kami adalah salah satu pelayan rumah Bukan Allah. bukan marbot yang dalam arti ini, Bapak sebagai pengurus sukses. Iya. Ya, Bapak merendah nih. Enggak, karena memang Kita cari beritanya, beliau ini adalah pengurus masjid yang sukses. Nggak tahu masjidnya apa namanya, Pak? masjid itu namanya Masjid Darussalam Kota Wisata. Waduh. Jadi teman-teman bisa. Jangan merendah Pak, marbot itu kalau di sini kan beda Pak ininya. Tapi ini kan memang pengurus bukan, masjid. kita salah selalu Penempatan ya, penempatan bahasa. Ya, bahasa. Kalau saya melihat marbot itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, karena yang kita urus adalah rumah pemilik dunia ini. Allah. Iya kan, rumah yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada di dunia. Jadi kalau saya pikir posisi yang terhormat sekarang adalah menjadi seorang marbot. Waduh. Jadi saya minta kepada teman-teman marbot, semua pengurus yang ada, tidak hanya di Bukit Tinggi, di seluruh wilayah Republik Indonesia ini, banggalah menjadi seorang marbot, karena kita bertransaksi dengan Allah. Waduh. Iya. Ini kayaknya mulai membawa hawa spiritual. Bukit Tinggi akankah dispiritualkan kalau Bapak jadi wali kota? Ya, kita kan negeri kita ini hampir 80%, ya dulu mungkin 90% ya, penduduknya adalah umat Muslim. Ya. Khusus Bukit Tinggi saya pikir mungkin hampir 100% ya, mungkin hanya beberapa lah, atau sekarang saya datanya nggak pasti, tapi umumnya sebagian besar. Oleh sebab itu memang norma-norma khusus di Bukit Tinggi ini harus tetap kita jaga. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja perubahan global yang terjadi di dunia ini gitu. Oleh sebab itu khusus Bukit Tinggi saya pikir tugas kami nanti sebagai yang diamanahkan insya Allah untuk menyempurnakan kembali norma-norma adat bersandi sarak bersandi kitabullah ini harus kita kembalikan kepada marwahnya, karena itulah tugas seorang pemimpin, bagaimana kehidupan di dunia ini harus selalu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Luar biasa sahabat.
Dia ternyata kan kalimat menohok itu ternyata ada memuliakan rumah Allah dan memang jadi pelayan Allah. Apakah ini nanti jadi pemimpin yang akan melayani semua umat di Bukit Tinggi? Ini sebuah catatan luar biasa bagi pemirsa ini kan. Dan tapi yang kami luar biasa itu salut. Kalau sebagai pengamat-pengamat orang di kedai ini Pak, Bapak kan seorang yang tidak didukung oleh partai independen. Gak mungkin lolos yang namanya, mohon maaf izin ya Pak ya. Ini karena dalam podcast gak mungkin lolos yang namanya novel. Ternyata Allah berkata lain. Ternyata KPU kita juga pernah undang Bawaslu ke sini. Di situ kita baru tahu ya kemungkinan waktu itu belum, karena ada masa verifikator katanya kan, verifikasi. Ternyata Pak Novel lolos dari independen. Luar biasa nih Pak, luar biasa nih. Nah ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa sesuatu keyakinan kepada pemilik dunia ini, ya Allah, itu yang kadang-kadang kita pada umumnya setengah-setengah ya. Makanya ini pengalaman hidup saya 10 tahun. Mulai dari kegiatan biasa sampai mengurus masjid besar yang sekarang ini yang tadi saya sampaikan. Keyakinan itu makin terus bertambah karena saya udah merasakan pembuktiannya gitu. Memang hidup ini tidak perlu kelihatan menjadi orang hebat, tetapi bagaimana kita bisa terkenal di makhluk langit gitu. Wah. Ya, oleh sebab itu makanya bagi kami pujian, pencitraan, penghormatan bagi kami jauh, dan kami udah turunkan 10 kali lipat kondisi-kondisi untuk dibuat seperti itu gitu. Berarti nanti Bapak kalau jadi wali kota bisa ditemui oleh siapapun secara mudah dan cepat. Dan harus, saya udah buktikan itu, dan bukan ini janji. Anda bisa lihat bagaimana saya memimpin walaupun umat kecil. Saya kebetulan kan ketua RW juga di lingkungan saya. Kemudian saya juga ketua marbot masjid di sebuah masjid yang dulunya masjid kecil, sekarang jadi masjid. Kalau menurut saya masjid yang sekarang penghasilan untuk umatnya mungkin masjid saya ranking 1 karena Gimana nih Pak? Lasnya ZIS-nya itu kami rata-rata 1 bulan itu berkisar antara 1 sampai 1,2 miliar. 1 sampai 1,2 miliar per bulan loh. Wah, luar bukan biasa per nih. tahun gitu. Kalau nanti Bapak jadi wali kota, kita merger sama Aspen ya. Ya, makanya saya tertarik gitu. Oh, gitu. Sebuah Lembaga amil zakat nih Pak. Nah, Ini resmi negara loh Pak. Ya, nah kebetulan kami 2 minggu ke belakang kami telah dikeluarkan rekomendasi sebagai lembaga amil zakat nasional. Nasional Bapak? Iya, nasional. Kita bisa gabung Pak, kita merger. Berarti kan prosedurnya lewat Basnas Pusat Semua, gitu ya. semua. Dan saya itu akan menunggu SK dari Kementerian Agama untuk menjadi sebuah lembaga amil zakat nasional ya. Iya. Untuk Bukit Tinggi nanti mitranya Aspen. Ya, karena kan bagi kami sekarang dengan dana segitu agak terlalu kecil untuk mengakomodir semua kepentingan umat. Tapi yang sebenarnya menarik itu adalah bagaimana kita mengedukasi umat sehingga dana keumatan ini benar-benar menjadi sebuah energi, Pak. Iya. Kalau satu masjid saja bisa 1,2 M. Iya. Kalau 10 masjid, itu luar biasa. Cita-cita kami, Mas, bagaimana lembaga amil zakat yang lahir berbasiskan masjid ini bisa sejajar dengan lembaga amil zakat seperti Dompet Duafa, seperti Rumah Zakat, karena kami punya dasar yang cukup lebih lah dari mereka pada waktu mereka memulai. Iya. Kalau mereka memulai dulu kan nggak ada masjid. Nggak ada masjid, artinya nggak ada jamaahnya. Ya, tapi sekarang coba lihat kayak DD, kayak Rumah Zakat, bisa ratusan miliar yang mereka distribusikan. Nah, inilah cita-cita mulia. Mohon doa restu dari semua pemirsa yang ada di Bukit Tinggi agar kegiatan-kegiatan ini bisa kami laksanakan di Darussalam. Kemudian nanti pendistribusiannya akan kita distribusikan seluruh Indonesia gitu. Gimana memberdayakan sebuah masjid atau musala menjadi pusat peradaban Islam. Bapak orang Bukit Tinggi terkenal kota wisata, kota perdagangan. Bapak melihat potensi zakat sudah maksimal atau belum di Bukit Tinggi? Jangankan Bukit Tinggi ya, di daerah yang orang-orangnya
yang orang-orangnya penghasilan daerahnya itu besar, masih harus kita kembangkan, Masih ada lebih potensi lanjut, sebenarnya. dan sangat besar gitu. Yang perlu kita lakukan bagaimana mengedukasi mereka bahwa paham mengenai zakat ini. Kadang-kadang kita hanya tahu normatif saja, kalau berzakat sekian persen, kalau berzakat sekian ini. Tapi bagaimana memanfaatkan zakat itu menjadi suatu kekuatan produktif untuk mengembangkan kepentingan umat di Republik ini. Aduh, kalau Pak Wali Kota nanti ini ada las cabang begitu tinggi nih. Iya ya kan. Kalau Pak Novel jadi Wali Kota berarti ada las cabang, apa nama lasnya Pak dibentuk kemarin? Lembaga las Yayasan Darussalam. Oh yes, Yayasan Darussalam ya. Tapi Pak Novel, kami mencoba mengulik apa yang diinginkan publik. Pak Novel seperti tak serius untuk jadi wali kota. Nggak ada, hanya beliau kecil-kecil atau beberapa. Ya. Apakah Bapak akan menggunakan kekuatan langit atau seperti apa? Karena bincang-bincang dari masyarakat, kayak Pak Novel nggak serius. Nah, apa nih Pak jawabannya? Ya, makasih Zul. Ini pertanyaan yang memang banyak disampaikan teman-teman kepada kami. Tetapi inilah tipe kami. Kami adalah anti mainstream. Jadi apa yang dianggap sebagai jalur biasa, jalur normatif, jalur normatif ya. Ini yang tidak terpikirkan oleh Wah, teman-teman ini semua. Ya, jalur rahasia kayaknya nih. Ini muncul berita nanti Pak Novel punya jalan rahasia untuk jadi wali kota. Tapi yakinlah bahwa jalur yang kami lakukan inilah jalur-jalur sesuai dengan syariat. Ya, artinya kami tidak akan melakukan sebuah terobosan yang memang berdampak negatif kepada keberadaan kita atau posisi kita sebagai orang yang menjadi figur seorang pemimpin. Wah. Ini anti mainstream. Ini benar-benar anti mainstream. Calon wali kota tuh Pak, memang maaf itu memang nampil jual diri. Maaf nih Pak kan. Ini saya. Mesti kan begitu. Bapak orang tawadu begitu ya. Pengurus masjid dibilang marbot gitu. Sekarang tidak zamannya lagi kita menunjukkan sebuah pencitraan, tetapi yang bagaimana kita menunjukkan sebuah hasil dan action di dalam memikul tanggung jawab ini. Orang kadang-kadang hanya melihat bungkusnya ya, tapi kadang-kadang jauh dari sebuah harapan. Bagi kami sekarang bagaimana seperti prinsip kapal selam. Apa tuh Pak? Kalau kapal selam kan nggak pernah nongol. Oke. Akhirnya dia sampai. Tahu muncul. Waduh, ini bahaya nih. Inilah yang harus kita pahami bersama-sama. Menjalani kehidupan di dunia ini ibarat kapal selam. Ibarat kapal selam. Waduh. Tidak perlu pujian dari umat di dunia. Waduh. Tetapi yang perlu adalah pujian dari yang umat Maha langit. Umat langit, Masya Allah. Saya jadi teringat siapa namanya Wes Al-Qarni, siapa yang ini yang tua itu, ini keren nih. Waduh. Tapi ini luar biasa nih. Tapi saya bicara ini ya Zul ya, kami bukan bicara hanya sebagai retorika ya, tetapi benar. Ini suatu yang pernah kami kerjakan. Dan itu terbukti dari 10% orang harus milih, Bapak tercapai ternyata. Dan artinya ini bukan main-main nih. Artinya Bapak mempunyai jalan rahasia dan tidak seperti anti mainstream lah, berbeda dengan yang tiga, misalnya kayak gitu. Dan bisa juga diperhitung karena kan 10% dari 9.000 itu kan sekitar 10.000 Bapak dapatkan kan? 10.000 kan? Ini memang luar biasa nih. Jadi dulu orang banyak sampai ke kami, tapi kami nggak pernah tanggapin. Karena pernah guru saya waktu di perguruan tinggi, kami sempat diskusi. Phil, kalau kamu ingin jadi seorang terbaik, jangan pernah dengarkan kata orang. Atau bahasanya begini, orang boleh berkata apapun, tapi tunjukkan dengan sebuah prestasi. Nah itu yang selalu mengiang-ngiang di dalam tubuh kami. Bagaimana kita melihatkan kepada umat ini, kita nggak perlulah atau orang nggak perlulah kita tanggapi mau ngomong apa. Tapi kalau kita tunjukkan dengan sebuah prestasi, suatu saat orang pasti akan
percaya dengan kita. Gitu. Ini benar-benar menarik, Bukit Tinggi sekarang. Ini benar-benar menarik karena kan kita duga nih, artinya Pak Novel nih jangankan apa ya, kita duga udah Pak Novel ini gimana. Ini pengalaman punya luar biasa. Ini pengalaman. Ini saya senang nih. Mungkin kita bisa sampai Jumat ya. Ya, boleh Pak. Pada waktu saya membangun semua masjid yang besar ini, kami menghabiskan itu hampir 60 miliar. Waktu Bapak bangun masjid itu. 1,5 tahun. Nah, mulai kebongkar kan? Katanya mahar buat 60 miliar habis. Oke, silakan Pak. Oke. Jadi pada waktu saya kan pengurus masjid ini udah hampir 4 tahun. Oke. Saya baru masuk ke dan jadi pengurus masjid itu tahun 2018. 18, oke. Ya. Pada waktu itu kami sebagai marbot yang belum menjadi ketua pada waktu itu. Pada waktu saya jadi ketua, saya rapat koordinasi langsung dan kami pada waktu itu memutuskan untuk segera menyelesaikan sebuah rumah Allah ini, bagaimana menjadi sebuah rumah Allah yang betul-betul mewah, nyaman, dan menjadi pusat peradaban Islam. Sehingga keluarlah pada waktu itu rencana angkanya 60 miliar. Orang-orang menjadi bertanya kepada saya pada waktu itu, Pak Ketum, dari mana duitnya? 60 miliar tapi harus kita selesaikan di dalam 1,5 tahun. Oh, pakai jatuh tempo nih ya? Karena kan kita udah ada schedule. Oke. Pada waktu itu saya sampaikan normatif, tapi pada waktu penutupan saya bilang, kita harus yakin dengan satu kekuatan, yaitu kekuatan Allah. Ternyata apa yang terjadi, Zul? 2 minggu setelah itu didatangkan Allah orang-orang yang membantu masjid ini, hanya 1 orang. 1 orang saja. Ini saya itu masjid itu selesai, itu 80% itu diselesaikan oleh mereka ini. Coba Anda bayangkan, kalau kita yakin dengan Allah, nggak ada pekerjaan yang sulit, nggak ada pekerjaan yang nggak bisa kita selesaikan. Gitu. Makanya saya gimana ya, saya nggak sombong ini, tapi saya akan bisa menyelesaikan masalah-masalah Bukit Tinggi ini dengan satu kekuatan Tuhan, dengan satu kekuatan kebersamaan kita. Tetapi tentu perlu kerja keras dalam kehidupan ini, Zul. Ya. Ada yang harus kita yakini, dan saya sampai sekarang ini selalu yakin dengan 3 kekuatan ini. Yang pertama, apa yang kita sebut dengan ma'unah. Oke. Ma'unah itu adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Nah, kadang-kadang kita nggak yakin dengan ini. Kadang-kadang kita dalam satu kegiatan, satu tugas, kadang-kadang kita mentok terus udah angkat tangan. Kadang-kadang mentok, sebelum mentok udah berhenti gitu. Kadang-kadang perjuangan ini baru bisa dibantu oleh Allah. Kadang-kadang udah nabrak tembok, udah terkapar kita, baru datang bantuan. Kadang-kadang kita nggak pernah mau terkapar duluan. Sebelum terkapar kita udah angkat kaki. Sebelum terkapar kita udah minta pertolongan selain Allah. Jadi mati-matian dulu? Mati-matian dulu sampai berdarah-darah. Nanti ada kaitannya nih dengan pengumpulan KTP. Yang kedua, kita harus yakin dengan yang kita sebut invisible hand. Pertolongan tangannya tak terlihat. Contohnya masjid ini. Ya. Mana ada kami bayangkan, ada aja orang yang mengantarkan uang dengan begitu banyak untuk membangun rumah Allah. Bagi Allah kan gampang, bangun masjid selesai, bangun ini selesai. Tapi contohnya gini aja, Zul. Kayak kita punya seorang pembantu rumah tangga lah, asisten rumah tangga. Ya kan? Kita bosnya, iya enggak? Kan kita bisa gampang aja, lihatlah kalau pembantu itu rajin, urusnya rumahnya. Benar. Apa yang enggak kita pernah kasih sama mereka? Sama. Iya. Ini aplikasi apa? Contoh kehidupan di akhirat sama dengan contoh kehidupan di dunia. Dan yang terakhir, kita harus percaya dengan kekuatan alam yang kita sebut dengan mistakum. Ya, semesta mendukung. Oh. Semesta mendukung. Mistakung atau mistakum? Mistakung, semesta mendukung. Semesta mendukung ya, mistakung ya. Ya, mistakung. Nah, itu yang harus kita percaya 3 itu. Waduh. Nah, di dalam kehidupan saya barangkali tidak sesempurna yang lain.
Tapi kesempurnaan itu akan disempurnakan oleh Allah pada waktunya, ya kan? Disempurnakan oleh Yang Maha Sempurna. Pada waktunya, ya Wah. kan? Ya kan? Jadi kita nggak usah takut lah. Kita apakah pilkada ini kita harus mempunyai suatu working capital yang besar? Harus, tetapi kita tidak tahu dari mana datangnya. Invisible hand. Yang penting kita tadi. yakin. Waduh. Yakin Allah membantu kita gitu, ya kan? Dan itu terbukti waktu KTP ya. Nah ini masalah KTP. KTP itu kan saya selalu apa ya? Kan nggak gampang Iya, mengumpulkan iya. KTP. Ini 9.000 loh, 10.000 loh, Pak. Waktu masuk KTP pertama itu saya apa namanya, mentok lah. Mentok artinya dengan mepet. Apakah ini bisa gitu? Apa pertolongan Allah yang datang? Diperpanjang. Oh, diperpanjang. Iya. Akhirnya waktu 3 diperpanjang. hari. Kalau nggak saya udah KO di pertama. Gitu. Oh. Iya. Ini pengalaman ini. Iya, Ya, iya. saya ceritakan ke pemirsa agar mereka paham bahwa pengumpulan KTP saya ini bukan pengumpulan KTP saya kerjasama dengan KPU, saya kerjasama dengan lembaga-lembaga, itu nggak ada. Pelayanan daripada mereka KPU, Bawaslu bagus. Semua berjalan sesuai jalurnya. Artinya nggak ada saya ditolong-tolong. Iya. Iya. Artinya nimuni Ya kalau gerakan. memang real gitu. Wow. Misalnya Anda bisa KPU, kan saya bisa saja. Zul, tolonglah kurang. Iya, Kan iya, bisa iya. aja. Kalau kita bermain nego, Iya, tapi iya. nggak ada. Nggak ada ya. Anda bayangkan, tanya ke saya. Waktu itu saya masukin hanya pas-pas 10.000. 10.000 cuman. Ini belum Tapi verifikator. data saya banyak. Udah banyak. Punya Iya. ini strategi nih. Iya. Masukkan Bukan ini strategi, dulu. karena memang pada waktu itu kan waktunya terbatas. Oh, iya. Dan kita harus masuk ke sebuah sistem silon Iya, namanya. iya, Itu iya. kan pakai sistem. Iya. Namanya ditulis segala macamnya Iya, ditulis, dan iya. itu perlu ketelitian. Iya, benar ya. Nah, waktu itu saya udah hampir jam 9 malam, batas jam 12. Jam 12 nih. 9 belum selesai. Iya. Ya. Akhirnya? Jam 9 itu saya udah masuk sekitar 10 ribuan. Oke. Nah, pada waktu itu sebenarnya ada kesempatan bagi saya untuk menambah Menginput sebenarnya. lagi. Ya. Tapi saya udah ya kita anggap udah terbatas lah. Sehingga saya berpikir kalau 10.000 saya masukin pada waktu verifikasi kan saya gagal ini. Iya, benar kan? nih. Ternyata benar apa yang saya buktikan. Allah kasih perpanjang 3 hari di KPU Republik Indonesia. Saya tambah data saya pada waktu itu. Oh, ada kesempatan apa nih? Kesempatan, dan ini real, nanti Iya, bisa iya. dibuktikan. Iya. 3 hari saya tambah, saya bisa masukin pada waktu itu 4.000 lagi. Wih. Ya, 4.000 kan jadi 14. Nah, pada waktu bisa verifikasi, saya gagal waktu itu sekitar 3 ribuan, sehingga saya sisa 11 ribuan. Dapat 11.000. Ya, 11.000, lolos saya. Lolos, ya kan? Kemudian masuk lagi ke verifikasi faktual. Nah, ini lebih banyak lagi cerita-ceritanya kan. Iya. Dan betul-betul ini nggak ada rekayasa, nggak ada permainan, karena yang ngawal kita itu seperti ngawal sebuah pasukan. Ada Bawaslunya, Iya, ada PPD-nya, Iya, betul. ada kadernya, ada macam-macam. Saya nggak ada. Jadi kalau kami diperiksa lulus dengan kelebihan cuman pas-pasan 200. Waduh, jadi 10.000? Bukan, itu udah saya masukkan lagi tambahan dari 10.000 itu kan lolos 11. Kan 14.000. Ya, lolos 11.000. Gagal 3.000. Gagal tinggal 11.000. Iya. Diperiksa faktual. Oh, di faktual? Dapat 4.000-an cuman. 4.000. Diperiksa faktual, dapat 4.000. Padahal kan harus 9.500. Oke. Nah, kan itu tuh udah normatif lagi. Iya. Disuruh ada waktunya. Masukin. Saya masukinlah pada waktu itu sekitar 20, hampir 30 ribuan. 30 ribuan? Ya. Nah, di situ orang kaget, kenapa kok Pak Novil dalam seminggu kok bisa dapat 30 ribuan data. Bentar Pak, 30 ribuan. Iya. Ini kalau dalam peta bahaya juga nih. Yang akan direbutkan hanya 10.000. Yang syarat saya kan 10.000 cuman. Oh, ini Iya. kalau 99.000 ya. Iya. Pemilih 99.000 ya. 99.000, iya. Oke, Iya, Pak. iya. KTP sudah dikantoi 23.000. Ya, karena pada waktu itu Yang tersisa KTP nih. karena kami kan terus bekerja. Oh, iya, nah, benar, ini ya. orang yang nggak paham bahwa oke. dikira kami mengumpulkan KTP itu pada waktu Injury time time. saja, karena waktu itu hanya waktunya 10 hari. Iya. Makanya teman-teman di mana sih Pak Datuk itu dapat 10 Iya, hari 33.000. betul. Inilah satu sistem kerja, sesuatu pengalaman Iya, kita. saya jadi ingat kapal nih, kapal selam. Iya. Nah, Ini luar biasa nih, jadi luar kami biasa. bekerja dengan sistem, kami bekerja dengan suatu kontrol, kita bekerja dengan suatu
komunikasi, koordinasi, sehingga yang nggak terbayangkan oleh orang kita buktikan dengan suatu action yang bagus gitu. Cukup mengejutkan, Pak. Iya. Prediksi orang kan ini nggak mungkin lolos nih lagi, nggak mungkin. Jadi kan ini kan kita dengar-dengar cerita orang di kedai ini kan nggak mungkin lah Pak Novel itu lulus, nggak mungkin. Hanya ini ternyata jadi kaget. Makanya di dalam kehidupan ini makin direndahkan kita, makin bagus buat kehidupan kita. Waduh. Jadi Nohok sekali nih sahabat ya. Iya. Ini belum menjadi wali kota udah dapat mindsetnya dulu nih. Iya. Bagi kami kehidupan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi suatu pribadi-pribadi, tidak hanya mempersiapkan diri di kehidupan dunia, tapi bagaimana mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Artinya Bapak siap membawa nanti Bukit Tinggi yang agamis dan islamis. Agamis ya. Nah, itulah tugas kita, bagaimana menjadi seorang pimpinan umat yang tidak hanya disegani di dalam mengurus kota secara dunia, tapi bagaimana mengurus persiapan umat ini menjadi satu kapal bersama-sama menuju surga Allah nanti. Masya Allah. Nih, ya beda kali pemilu kali ini nih Sarawak, luar biasa ternyata Pak Novel ya. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman semua, saya tidak minta saya dipilih, tetapi dari bermacam pilihan ini, pilihlah yang terbaik yang bisa membawa kita tidak hanya di dunia, tapi bagaimana menggiring kita untuk menjadi pribadi-pribadi persiapan di akhirat nantinya. Masya Allah. Terus terang Zul, saya secara kehidupan dunia saya telah Finish lah ya. Finish. Oleh sebab itu sebenarnya saya ingin mengambil satu pintu Pengabdian. untuk persiapan akhirat ini, bagaimana menjadi seorang, mengambil sebuah pintu surga dari sebuah kepemimpinan. Calon dari apa nama tuh bonus kepemimpinan. Kan ada satu pintu di akhirat nanti, pintu seorang pemimpin. Ya, yang dirindukan surga, Iya. pemimpin yang adil. Iya, itu yang akan saya. Oh, berarti Bapak punya niat kenapa untuk jadi wali kota? Karena ingin merebut Satu pintu surga. pintu yang dijanjikan. Iya, itu. Andaikan begini, ya Allah, kalau seandainya nanti dengan pemimpin ini akan menyeret saya ke neraka, nggak usah terpilih. Nggak ada juga saya berpikir gitu. Enggak juga ya. Tapi berjuang untuk ini ya. Kita selalu harus berpikir Positif. Oke. Energi positifnya harus selalu ada di dalam semua tindakan kita. Waduh, ya, ini luar biasa nih. Wow, dahsyat ini rupanya Pak Novel itu ya. Berarti artinya makanya terjawab sudah nih tanda tanya semua ini. Berarti kalau dijawab nggak serius sih, berarti ini serius. Nggak mungkin, ternyata ada kemungkinan. Ternyata ada beberapa metode terbalik ya, anti mainstream yang tidak dilakukan orang. Jadi ternyata nih, karena kayak gini loh Pak, ibarat penonton nih, orang sudah sakit perut nih. Wah, ini sudah nendang bola misalnya kayak gitu kan. Wah, ini sudah menggiring bola gitu ya. Ini sudah bersiap-siap jaga gawang misalnya kayak gitu. Ada satu keyakinan di diri kami. Seorang pemenang bukan siapa yang dulu start, tetapi adalah siapa yang dulu finish. Waduh. Aduh, luar biasa nih. Gitu ya. Ya benar. Karena persoalan menang ada di garis finish. Di garis finish. Bukan siapa pertama yang dulu start. Iya. Kayak kepala selam ya. Ini saya jadi teringat ini cerita ini loh Pak, si Kancil dengan si Siput. Iya. Bapak dengar cerita ini kan? Gimana itu ceritanya? Itu ceritanya kan kayak tadi, si Kancil karena merasa lompatannya tinggi, ya kan? Di mana Siput gitu kan? Siput ini kan siput sawah gitu ya. Ini cerita-cerita orang kampung dulu Pak. Mungkin juga ini banyak kan. Ketika si Kancil karena loncatannya besar, dia nyantai ya, gitu kan? Di mana Put? Saya di sini tapi lebih dulu sedikit dari si Kancil. Lompat lagi, saya di sini gitu ya kan. Akhirnya apa? Rupanya si Siput ini dia sudah kerjasama terkoordinir Pak. Dia sudah kerjasama dengan seluruh jalan itu, bahwa yang di paling ujung itu dia ada dekat garis finish. Begitu si Kancil belum sampai, di mana Put? Saya sudah di sini. Si Kancil yang lompatnya tinggi. Aduh, luar biasa nih, Masya Allah. Perlu kita tambahkan, jadi menjadi pimpinan umat ini di dalam Al-Quran kan pernah disampaikan. Saya lupa, tapi artinya begini: selesai suatu pekerjaan,
masuk lagi ke pekerjaan berikutnya dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Pengertiannya kalau di diri saya, selesai suatu masalah, masuk lagi ke masalah berikutnya dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang harus kita tanamkan menjadi seorang pemimpin. Banyak di antara kita kadang-kadang hanya paham pemimpin ini tugasnya adalah mangguak dan manggiling saja. Oleh sebab itu, makanya saya beda. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya tidak hanya siap dengan persiapan bagaimana menjadi seorang kandidat, tapi saya mempunyai pribadi yang bekerja berdasarkan keislaman, yang bekerja berdasarkan suatu norma-norma yang memang seorang pemimpin melayani, yang memang seorang pemimpin merendahkan diri, yang memang seorang pemimpin tidak perlu dipuji-puji. Itu tugas kita. Kadang-kadang kita jangankan mengurus umat, mengurus kerjaan kita saja udah selesai, kita santai-santai dulu, refreshing dulu, jalan-jalan. Nggak begitu menjadi Nggak ada seorang pelayan. kata berhenti. Selesai suatu masalah, masuk lagi ke masalah berikutnya dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini yang harus kita tanamkan di dalam memimpin sebuah umat atau negeri kita yang kita cintai. Waduh. Lain pula sawaknya dengan Bapak Novel rupanya kan. cukup ini ya. Aduh, ini memang pemilih jadi bingung nih mana yang mereka pilih nih ya. Wah, ini sudah mulai luar biasa nih. Ternyata ada sisi yang berbeda. Kalau nama podcast kita, inilah sisi lain Pak Novel. Ya. Di sisi lain loh Pak. Ya. Di sisi lain seorang. Makanya saya pingin sebenarnya, walaupun kami tidak banyak dikenal, tapi dengan acara-acara seperti ini kami bisa menyampaikan, menjual diri kami bahwa kami tidak hanya sebagai orang yang punya egoisme untuk mencalonkan, tetapi kami punya pribadi, etika, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memposisikan diri sebagai seorang pemimpin, bagaimana berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak nantinya, dan itulah yang kita harus lakukan menjadi seorang pimpinan umat. Dua tipe pemimpin di dunia ini. Yang pertama adalah safety player. Oke. Orang yang suka Dilayani. bermain di zona aman, dilayani, diservis. Tapi kami memutuskan untuk mengambil jalur yang namanya race taker. Orang yang bermain di zona tidak aman, yang suka dengan tantangan, yang suka dengan cobaan-cobaan. Karena ini yang kita tahu, ada quote yang saya suka membaca, quote yang artinya begini: pimpinan hebat dan terbaik selalu lahir di zona-zona tidak nyaman. Waduh, kalau Anda ingin terlahir sebagai pelaut ulung, maka Anda tidak mungkin berada di ombak Itu tengah. dia. Wow, Jadi nggak dahsyat. ada. Coba Anda lihat Hitler, siapa pemimpin hebat di dunia termasuk pemimpin Islam. Nggak ada yang lahir di kondisi-kondisi yang santai, nyaman, indah. Mereka lahir memang ditempa di lahiran Allah di kondisi-kondisi yang luar biasa dan tidak nyaman. Makanya mental mereka, sikap mereka, kesantunan mereka, jiwa mereka, rasa peduli mereka sangat luar biasa dibanding kita umat-umat yang normal. Terpana kita mendengarnya. Ini Ustadz nih kayak ini. Enggak. Ustadz di Jumat berkah nih ya. luar biasa. Energi keumatan tampaknya menjadi power yang akan digerakkan untuk Bukit Tinggi oleh Pak Novel ya. Iya. Luar biasa. Yakinlah Zul, kami bukan hanya tipe pemimpin yang orang lihat hanya bisa bekerja di belakang meja. Kami bukan tipe pemimpin yang orang lihat bisa memerintah saja. Kami bukan tipe pemimpin yang orang hanya lihat mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok saja. Kami adalah orang yang rigid, orang yang bisa mengurus sesuatu kepentingan walaupun itu kecil. Menjadi pimpinan umat kadang-kadang kita hanya kerjain itu, perintahin itu segala macam. Baik, kami kontrol kepedulian, kebersamaan, keberadaan di suatu permasalahan itu harus kita lebih tahu daripada orang yang mengelilingin kita.
jadi teringat Tut Uri Handayani saya. Ya. Dari belakang dia itu ya Pak, di tengah dia mengayomi, di depan dia mimpin ya. Pengalaman kami tidak hanya memimpin organisasi sosial, pemimpin perusahaan juga banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapat, sehingga kami menjadi seorang yang disebut rigid, karena kita tidak membentuk suatu sistem sistem yang bagus itu harus di setting sebaik-baiknya di awal ini. Kadang-kadang orang tidak mau terlalu terjun ke sini karena memang dianggap ini ya biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita setting dengan bagus, siapapun nanti yang menjadi wali kotanya, siapapun yang menjadi kader-kader ini nanti dengan gampang melanjutkan proses sistem yang sudah kita buat sedemikian rupa. Caranya gimana? Ya caranya kita yang menunjukkan, kita yang mengarahkan, kita yang terlibat langsung. Kadang-kadang kita sudah merasa di atas, kita nggak mau lagi ngurus yang kecil-kecil ini. Orang ini kan kadang-kadang kita contohkan, kita arahkan, kita kasih kesempatan, pasti berubah. Yang jarang bagi kita kadang-kadang melihat orang ini hanya sekedar saja, orang ini nggak layak nih, tapi nggak pernah kita ajarkan, nggak pernah kita edukasi. Udah edukasi ajarkan sekali, habis itu bosan. Nggak boleh menjadi pemimpin gitu. Kasih kesempatan, kasih kesempatan, kasih kesempatan. Kadang-kadang nggak semua orang yang bisa ngikutin kecepatan kita. Saya pernah sampaikan, ini bercanda aja. Saya cc-nya 3.000 loh. Jadi kalian harus cc-nya mendekatin saya. Iya. Bagaimana supaya jangan tinggal ya. Ya, supaya jangan tinggal. Tapi kan kita tidak mungkin meninggalkan orang cc-nya yang rendah. Iya. Bagaimana mengupgrade orang yang cc-nya rendah Iya. menjadi minimal cc-nya mendekatin Iya, kita. iya. Caranya gimana? Ya kita bimbing, kita tunjukkan, Oke. kita arahkan. Managing people. Iya. Waduh, ini dahsyat nih. Tapi ini Pak, wali kota itu anggarannya kan dari pemerintah. Iya. Anggaran sudah kanal-kanalnya sudah ada Pak. Iya. Tapi nanti Bapak jadi wali kota, berarti saya jadi bayangan nih, Bapak akan ada di tengah masyarakat nih ceritanya. Ya, nah ini ya, Anda kan masih terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ya, secara normatif memang anggarannya udah terbatas. Ya. Tetapi bagaimana seorang pemimpin mencari dana-dana yang tidak ada di akal manusia? Ya kan? Ini memang kan masalah anti teknik. mainstream nih. Ini kan Anti mainstream. Ini kan masalah Gila banget. Ya, ini kan masalah kemauan atau tidak saja. Iya. Masalah kita mau mengorbankan diri kita atau tidak saja. Iya. Ya kan? Mau nggak kita susah-susah untuk rakyat kita? Atau kita hanya pingin santai-santai saja mengurus umat ini gitu. Nah, ini beda saya dengan yang saya bikin. Yang janji tadi ya, 500 Pak ya. Normatif itu. Oke. Ya, ini hari Jumat Pak. Andai kata Bapak jadi wali kota, ini sebuah catatan besar bagi penonton kita nih, bahwa yang namanya Pak Novel, kandidat Sawako itu, di hari yang mulia ini beliau janji kalau beliau terpilih nih, beliau akan ada di tengah umat dan siap. Apa tadi istilahnya Pak? Reject apa? Safety player dengan race taker. Race taker, Bapak pilih race taker ya? Iya. Bukan safety player. Enggak. Ini hari Jumat Pak ya. Kalau Bapak wali kota nanti ini ditentu. Ada aja ruang bagi saya, ruang kecil untuk kepentingan umat saya tabrak. Sebentar gimana Pak? Ada aja ruang kecil. Ruang kecil itu maksudnya peluang. Ruang itu pengertian Artinya saya bisa nggak saya masuk untuk kepentingan umat di situ? Saya tabrak. Di situ ada Pak Novel. Iya, saya tabrak. Ya kan. Wow. Bagaimana kita nanti menabraknya itu tekniknya di saya. Oke. Kita harus koordinasi, kita harus kolaborasi, kita harus duduk bersama-sama segala macam. Tidak mau saya. Kadang-kadang kita manusia yang sulit-sulit ini. Apa juga di kerajaan koso lah senang. Kan gini saya dia pikir kita udahlah repot-repot banget, orang sekarang aja udah enak kok. Ya kan, jadi umat tuh nggak gitu. Ya. Jadi pemimpin tuh nggak bisa sesederhana itu. Ya. Jadi pemimpin itu harus total. Oke. Nah ini yang harus kita lihat bersama-sama. Oke Pak. Saya sebagai host harus mewakili sekelompok kecil, ada nada-nada mungkin di masyarakat. Kalau sekarang mendengar ini cerita, taruhlah diputar video ini. Bapak kan nanti kan juga ada gaji. Kok kami gimana? Kamu Pak jadi wali kota juga nanti digaji. Ini katanya nih saat menonton nih. Komentarnya seperti apa sih Pak? Saya dari awal, dari saya mulai bekerja, saya nggak pernah gaji merupakan prioritas bagi saya, nggak pernah.
Jadi gaji bukan prioritas. Nggak pernah prioritas. Saya bekerja di mana, jadi direktur di mana, nggak pernah saya gaji saya berapa, nggak pernah. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang rezeki itu bisa ratusan kali lipat dari gaji kita ini. Ini yang kita kadang-kadang tidak paham, bro. Kenapa ya? Kita selalu hitung-hitungan dunia. Kita belum bekerja aja udah hitung-hitungan. Ini kan transaksional dengan Allah. Nggak akan mungkin Allah sia-siakan kehidupan kita ini, ya kan? Makanya kalau gaji wali kota berapa sih, bro? Ini bukan hitung-hitungan. Iya. Iya, saya ingin bawa Bapak ke sini ngurus nih. umat aja, ngurus masjid, ngurus umat. Kami semuanya nggak pernah digaji. Nggak ada itu ngurus umat, saya nggak pernah digaji. Iya benar tapi ya. apa yang saya dapat? Keberkahan ya. Keberkahan luar biasa. Keluarga damai. Kita punya komunitas. Apalah tujuan hidup ini akhir-akhirnya kalau pensiun nggak punya komunitas? Kita kan pensiun ini kita harus punya komunitas. Saya punya komunitas masjid, siapa punya komunitas zikir, siapa punya komunitas dimanapun saya teman-teman saya datang saya undang datang. Ada komunitas zikir. Ada komunitas. Sekarang kita kadang-kadang enggak. Kita hanya menginginkan kehidupan gini. Kita harus nomor satu. Kita harus paling kaya. Kita harus paling tenar. Kita harus dihargai orang. Nggak perlu yang gitu-gituan. Aduh, berarti Pak. Saya pernah sampaikan Zul, saya nggak ditegur orang nanti jadi wali kota nggak apa-apa, nggak akan hibah hati saya. Tapi hasil kerja nanti ditunjukkan, nikmatilah bersama-sama. Karena itulah. Serius nih Pak? Nggak apa-apa. Nggak ditegur wali kota? Nggak apa-apa. Oke, itu untuk nanti. Nggak apa-apa. Itu maksud saya gini. Ada wali kota yang cuekin aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksud saya gini. Misalnya kita ketemu teman, terus dia nggak lihat kita. Terus jangan kita merasa gini. Waduh, kok nggak disapu aja. Awak wali kota ya gitu. Nggak apa-apa. Kalau perlu kita masuk ke warung, orang nggak kenal juga kita nggak apa-apa. Gitu. Artinya gini ya. Artinya gini. Penghargaan dunia ini, udahlah, udah cukup gitu. Udah cukup. Waduh, ini luar biasa nih. Anti mainstream dan memang ternyata seorang pengusaha yang mulai perungkapan dengan kata marbot ya. Dimulai dengan kata merendah nih. Luar biasa nih, Pak Novel. Inspiratif sekali dari langkah dan cara yang Bapak punya. Bapak punya nih, luar biasa nih sahabat pemirsa, luar biasa nih. Oke Pak Novel, ini cukup menarik. Tapi karena memang waktu dan keadaan ini, sebagai seorang pemimpin tentu yang tidak ada yang namanya keempat ini baik. Keempat ini orang-orang baik dan orang-orang hebat. Seorang pemimpin mampu melihat dengan kebeningan hati bahwa yang empat ini ada orang baik, dan saya maunya Bapak Novel lihat kelebihan dari pasangan yang tiga ini. Bapak boleh mulai dari siapapun terlebih dahulu? Mungkin pendek aja kalau Bapak ini. Mungkin saya gabung aja ya. Oke. Gabung tiga-tiganya. Jadi menjadi pribadi-pribadi yang berniat mengurus umat, kita harus selalu sadar bagaimana keadaan ini semuanya melalui proses. Seperti apa yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita khususnya Bukit Tinggi, mungkin yang saat ini memang sudah berkiprah ya, mungkin seperti Pak Ramlan, kemudian Pak Herman Sapan, Buya. Inilah pemimpin-pemimpin yang udah dipilih umat dan ditakdirkan oleh Allah mengurus umat ini. Tentu keyakinan ini sebagai umat kita harus percaya bahwa beliau-beliau ini adalah orang yang telah menegakkan pondasi-pondasi proses dari keberlanjutan kehidupan di Kota Bukit Tinggi ini. Oleh sebab itu, pada waktu kemarin saya berterima kasih kepada waktu itu yang hadir Pak Eman Sapar yang telah memimpin umat ini saat ini untuk meletakkan dasar-dasar. Banyak hal-hal positif yang telah beliau lakukan, termasuk dulu Pak Ramlan, banyak pembangunan yang luar biasa, yang kadang-kadang perlu perjuangan berdarah-darah untuk memperoleh ini. Buya Marvendi juga telah meletakkan landasan-landasan kepemimpinan dari sisi mungkin keagamaan, mungkin pendidikan, segala macam, sehingga kota ini berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki. Tugas kami apabila nanti diamanahkan menyempurnakan kekurangan-kekurangan ini. Yang positif harus kita tingkatkan. Yang harus kita isi sempurnakan harus kita sempurnakan. Yang belum ada inilah yang kita akan diskusikan dan kita kolaborasi sinergikan dengan semua pihak, termasuk nenek mama, alim ulama,
tokoh pendidikan, anak muda, wartawan, semua nanti kita ajak menjadi diskusi besar sehingga proses dari perkembangan kota ini betul-betul menjadi kebersamaan kita bersama. Wow, dahsyat sekali sahabat semuanya. Baik Pak Novel, sebelum kita tutup, ini luar biasa ya, luar biasa. Mungkin nanti kalau saya undang Bapak bukan sebagai calon wali kota, banyak hal inspirasi yang mau kita ini, tapi sekarang sebagai wali kota. Dan mungkin closing statement Bapak terakhir nih, kira-kira silakan Pak. Yeah. Jadi pribadi-pribadi yang baik harus kita siapkan dari dini. Kami dulu belajar tidak ada mentor, makanya sekarang kepada anak-anak muda sekarang, generasi penerus, belajarlah secepatnya. Ada quote, kalau kita dekat dengan seorang orang hebat, 90% kehidupan kita tidak jauh dari orang-orang hebat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang quote yang berasal dari ini favorit kita, namanya Alex Bambang Triatmojo. Apa beliau katakan? Kalau kita ingin didengar, berbicaralah. Kalau kita ingin berdiri, kalau kita ingin dilihat, berdirilah. Kalau kita ingin didengar, berbicaralah. Sehingga orang tahu kualitas dan kemampuan kita. Dan apabila kita ingin berhasil memimpin umat ini, bekerja keraslah dengan sungguh-sungguh. Itu barangkali. Waduh. Ya kan? Luar biasa sahabat semuanya. Banyak lagi karena tadi kapal selamnya masih menyelam di lautan dalam. Tentu masih banyak mutiara yang akan kita gali dan kita olah pada sisi-sisi lain di podcast kita ini. Pak Novel, pada kesempatan kali ini barangkali karena waktu dan kesempatan yang membatasi kita, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga di lain waktu kita berjumpa kembali. Tapi saya tidak undang Bapak atas nama wali kota, calon wakil wali kota. Tapi mungkin semua inspirator yang bisa duduk di kursi kita ini. Pak Novel, barangkali dan pemirsa semuanya, sekali lagi kita disclaimer bahwa kita undang keempat calon. Terima kasih Pak Novel sudah mengundangnya. Terima kasih Zul dan teman-teman sekalian. Kami suatu penghormatan bisa dekat dengan kalian, bisa siap. dekat dengan teman-teman sekalian. Semoga ini menjadi inspirasi kita bersama. Semua ini menjadi penyemangat kita bersama dan bisa kita jadikan pedoman atau pengalaman hidup kita di dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Iya. Akhirnya saya Zulfahmi Hadi, saya Novela Noverta mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.